Saya barusan target lumayan nih dari 10 yang dapat 8. Wais, perkembangan. Baru dong kata PL sama. Nih, orang baru. Ini yang lebih enak. Mantapnya udah main KTPL udah olahraga langsung. Alhamdulillah Kang. Jadi sebenarnya dalam situasi apapun, mau yang dijualnya apapun, mau usaha mana penting mau usahanya dulu. Dari masalah hasil makan gimana nanti kan? Penting prosesnya, usahanya. Dari ini naon cina katapel semahal-mahal gitu kan. Segala macam orang mareli bingung. Mendingan beli bala-bala sana bisa dimakan. Pak Oris, kemana kamu bisnis teh? Di sawah warungan teh? Lagi padat merayap menjalan makan teh. Padat merayap kumaha? Padat merayap, lagi menjalani sedikit demi sedikit gitu kan, sedikit. Kalau kayak Insan mah biasa ketapel gitu. Karena hobi, jadi kan rutin Jadi peluang usaha. Gitu. Terus saya teh jadi kudu mun ketemu jeung Pak Kiai itu sok aya laporannya. Kumaha warga warisan langit? Pak, ini Pak Aris udah bikin ini, Pak Isan udah bikin. Jadi ngejelasinnya humble gitu maksud logika. Lagi cari motivasi, lagi cari saran lah gitu, masukan biar saya juga berkembang gitu, ide-ide gitu kan. Wah, makanya sekarang teh tanya-tanya ke yang udah. Soalnya kan sekarang teh udah ngobrol-ngobrol kan. Soalnya mau berumah tangga. Mau berumah tangga sekarang. Mau berumah tangga si Aris teh. Rumah yang ada tangganya. Jadi harus ada apa? Pengembangan dalam penghasilan masalahnya mah bukan berkembang biak saja. Iya. Mulai judulnya udah sukses. Tapi hari ini kita udah janjian sama Pak temannya Pak Kiai itu yang dari Surabaya. Oh, yang dari Surabaya. Udah janjian. Udah janjian sama Pak Jajang. Ujang siapa? Pak Jajang. Pak Jajang. Udah janjian. Makanya kita setelah tadi latihan main ketapel. Nah, awalnya kita mau ke sana, ke kafe yang waktu itu teh kan. Cuman Jauh atuh ke kota mah. Jauh jeung lah, Hararane. Saya makanan Hararane asli itu mah kafe mah. Katanya Kang Aris mau minta saran karena usaha apa aja kan orang maju lah Bukan kapan Pak Jajang kesininya? Lagi di jalan, bentar lagi katanya udah masuk. Saya udah lama nggak ketemu pisan. Tuh, Pak Jajang kan? Oh iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu lagi sama Pak Jajang. Aduh, udah lama ketemu Pak. Waktu di kafe itu waktu ketemu teh. Terakhir waktu di kafe. Sibuk banget sudah. Tadi saya bikinin kopi dulu, Pak. Bentar ya. Oh iya siap. Kalian bikin kopi ya. Kalian nyoba. Maaf ini terlambat. Belum mau berangkat keburu ayah tamu. Tadi agak terlambat. Tadi berangkat dari Surabaya atau lagi di posisi di daerah sini, Pak? Di sini dekat, masih di Bandung. Jadi kemarin baru pulang dari. Oh iya, sama Pak Kiai ya. Ya dari Malang. Dari Malang. Alhamdulillah sekarang sudah ada di sini. Jadi suasananya memang saya lebih banyak di sini sekarang. Karena masih suasana Covid. Jadi kalaupun ada kegiatan masih lewat online. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Jajang, sehat Pak Jajang. Saya juga sudah lama nih. Sehat Pak Jajang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baru beberapa hari yang lalu jalan-jalan sama Pak Kiai. Hari ini mau ngajak Pak Kiai tapi beliau lagi ada urusan katanya sama Pak Bupati, ada keperluan. Tadi pantesan. Sekalian sama air putihnya, Pak Jajang udah perjalanan jauh nih. Bukan kopinya aja, air putih. Gimana Karang Taruna, sukses saja? Alhamdulillah saya dengan Kang Ramlan membawa Karang Taruna mah intinya mah semua pada semangat ya Kang ya, termasuk Kang Aris yang tadi kan. Sekarang ini gini Pak Jajang ini lagi membentuk Karang Taruna itu pemuda-pemuda agar berkarya dalam bakatnya itu dikembangkan seperti ini Pak Isan ketepel. Aris ya Aris katanya mau buka warung kecil-kecilan dulu. Nah itu jadi terus Pak Aris sekarang ada warga yang burung itu ternak burung gitu. Ya jadi banyak inilah. Jadi saya sebagai Karang Taruna Pak, Pak. Ini sambil santai sebentar ada lagi. Jazakallah khair. Ini apa ini? Luar biasa ini. Jadi saya teringat waktu kecil sama Pak Kiai ini. Ketapel nih. Ketapel Pak. Apa? Tapi ini bagus sekali nih.
Kalau dulu nggak kayak gini. Sekarang ini udah indah begini nih. Sekarang dipercantik lagi. Ini namanya inovasi ya. Inovasi. Jadi ada pengembangan. Iya. Jadi supaya Kayaknya ini lebih akurat mungkin ya lebih akurat Pak. buat ngetepel setan. Ini Pak Jang, ini dulu di perjalanan jauh. Oh, iya. Itu ada Kalau kopinya. Ini Riz, ini makanannya Pak. jadi banyak ini. Saya udah dari tadi makan, udah habis ini. harus Isi dulu ulang. sama Pak Jajang ini. Udah lama nggak ketemu ke sini. Tapi ini bagus ini. Ini salah satu bentuk pengembangan nih, inovasi. Kalau dulu Zaman dulu, saya Pak, ya. bukan begini ngetepel dulu. Ini Ketepel biasa bagus, kayaknya, ya. Pak. Jadi ada unsur seninya ini. Ya termasuk ini juga ini buatan Pak Aris ini. Oh. Aris ini kan lagi bikin warung Sedikit-sedikit. kecil-kecilan. Iya, Nah, iya. ini iya. salah satunya mencoba gitu makanan anak-anak yang ada warna dan penuh menarik lah gitu Pak Jajang. Yang lagi rame. Nah ini Pak Aris ini viral. sekaligus kebetulan Gitu, Pak Pak. Jajang mau minta apa dorongan atau motivasi Iya, biar Pak. berkembang gitu. Kaisan katanya gini, kemarin ada temannya ingin mengembangkan usaha agar Iya. agar tidak monoton. Jadi supaya cepat berkembang bagaimana. Ya, saya sangat mendukung setiap orang yang berusaha membuat sesuatu atau berkarya kemudian untuk mengembangkan diri dan utamanya mungkin untuk mendapatkan hasil dari pengembangan Iya. itu ya. Iya. Dan itu memang kalau kita lihat kalau di dalam ajaran agama kita sangat diajarkan yaitu bab tijaroh, dagang. Jadi Jual kalau beli ya? kalau Mas Aris ini memulai merintis usaha kayak warung-warung ini kecil-kecilan. Kecil itu kan kecil walaupun kecil ya tapi tetap harus ada untung. Karena di dalam setiap transaksi harus ada kelebihan supaya apa? Ya supaya ada penghasilan untuk kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya usaha kita itu penuh dengan keberkahan? Karena dalam bisnis kita itu di dalam Islam itu bukan hanya sekedar dapat untung, Iya. ya, tapi dapat berkah. Berkahnya. Dan nilai-nilai berkah di di dalam Islam kegiatan aktivitas usaha yang baik yang dilandasi dengan jujur. Bahkan dikatakan katanya atiyabul kasbi ya sebaik-baik usaha. Jadi hasil usaha dengan sendiri dan kulu baiin mabrur. Setiap jual beli yang baik, mabrur. Jadi sangat disukai oleh Rasulullah. Jadi usaha hasil sendiri, kemudian dilakukan kalau ada jual beli dengan baik, itu akan mendapatkan keberkahan. Jadi kita jangan melihat Berdagang ya. Iya. Meskipun berdagang, Masih baru kecil gitu. Ya apalagi ada unsur ingin melipat gandakan sehingga merubah nilainya jadi merusak pasar harga ya. Nah, itu kita tidak boleh. Tapi Tetap kita bersaing coba dengan baik. jadi kata Nabi alaikum bisidqi. Jadi tetapkan untuk kalian itu adalah dengan kejujuran. Kenapa? Karena inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu ya membimbing menunjukkan kepada kebaikan albiri tadi kan yang Rasul cinta itu usaha yang mabrur. Nah albiri itu mabrur itu dari situ. Dan innal birro yang namanya kebaikan itu yahdi ilal jannah. Dan itulah sebenarnya hidup kita itu kan ujungnya mau kemana? Surga. Ya, itu ujungnya. Kalau di dunia itu apa coba? Nggak ada apa-apanya. Makanya landasi niat usaha kita kalau mau baik adalah dengan berharap berkah dari Allah. Nah, gitu kan. Bukan berharap kesuksesan hanya di dunia. Bukan, tapi juga dunia Orientasinya pasti surga. didapat. Iya. Ya sekarang kita diberikan kemampuan bagaimana untuk mengembangkan potensi diri kita. Ini warung kecil, ya. Keuntungannya mungkin kecil ya. Iya. Nah, tapi saya berharap nanti ya Aris bisa mengembangkan usahanya itu walaupun kecil, untungnya kecil, tapi kalau banyak
Iya. Jadi warungnya juga jangan satu, banyak. Oh, iya. Bercabang. Bercabang. Apa aja yang bercabang barang Bang? Istri juga harus bercabang. Jadi perusahaan yang sukses itu adalah yang banyak cabangnya. Jadi kalau keluarga yang sukses itu mah itu mah ngerasain aja. Ayo, makasih nih. Jadi sekarang teh kalau pagi ke sore kadang saya tuh kuliah. Makanya bukannya teh sore ke malam ini juga tutup karena emang tadinya mau ada acara kampus dulu. Nah, cuman kebetulan karena ada teman kiai, ya udahlah sekalian ngobrol dulu gitu. Nah, begini. Kan kita diajarkan kulukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Jadi kalau bicara pemimpin, bicara tentang bagaimana mengatur manajemen. Nah, sekarang boleh saja nanti kuliah, tapi kita harus berpikir mengatur mengatur waktu ya. Ngatur waktu juga supaya ini tidak tutup kan, berarti kita juga memberikan keberkahan bagi orang lain. Ada orang lain yang lain bisa dilibatkan. Jadi ini lapangan kerja. Saya belum nemu orang lagi Pak ini Pak. Kemarin mau minta tolong Kang Ihsan lagi di Ketapel gitu kan. Makanya saya coba sendiri dulu nih memanage waktu pagi, siang ngampus, sorenya buka. Kan sekarang lagi tutup. Sini, Pak. Tapi tetap ada makanan. Jangan coba dulu atau Iya enggak apa. Dicoba. Ya, siap. Ini apa ini? Pisang, keripik Itu pisang. dari kentang Pak. Dari kentang. Potato. Kayak gitu. Ya, ini mah buatan-buatan kita aja lah, handmade. Nah, kalau bisa handmade itu artinya produk sendiri itu lebih bagus karena kita tidak bergantung kepada produk orang lain dan itu sangat dianjurkan. Jadi gini, ya saya sangat berharap apa yang diusahakan oleh ya terutama yang muda-muda itu ya selalu ingin untuk mengembangkan usahanya yang lebih baik lagi sehingga langkah-langkahnya itu semuanya positif dan memberi manfaat bagi yang lain. Salah satunya tadi bisa menciptakan lapangan kerja walaupun kecil. Iya. Ya kita jangan melihat besar kecilnya ya, tapi yang kita lihat itu adalah istiqomahnya. Istiqomah. Tetap Teteh istiqomah. Enggak ada. Enggak ada. Sama kayak main ketapel, Pak. Nah, Yang main ketapel juga sama. Lu Harus gimana istiqomah. Kalau istiqomah sampai kapanpun juga ya dapat enggak kan. Kesel ya. Kesel akhirnya Pak. Tapi kalau istiqomah mah tenang, santai, mengukur emosi segala macem. Harapan juga hari ini poin paling besar Pak. Dari 10. Iya karena kan apa yang dibidiknya apa? kan kalau dulu mungkin zamannya Pak Jajang, Pak Kiai itu kan burung, Iya, burung, ikan, mangga, Zaman saya burung berburu di lah. sawah. Burung di sawah. Kalau sekarang tuh kan kita udah masuk ke dunia yang dalam tanda kutip kalau berburu juga terlalu apa ya? Udah jarang. Jadi masuknya ke kompetisi lah, masuk kompetisi. Jadi kita adakan permainan supaya anak-anak muda juga mengenal bahwasannya permainan itu bukan di HP terus, apalagi anak-anak kecil kita sekarang kasihan gitu. Ini Nabi Daud aja ini. Oh iya. Cuman mengenal gadget aja. Nah, itu kita nggak jauh Kenapa sejarah. saya suka? Karena saya membaca sejarah Nabi Daud. Karena itu Nabi Daud itu mengalahkan musuhnya itu salah satunya dengan ketapel. Ya, hakikatnya atas pertolongan Allah. Nah, makanya saya mencoba menggeluti nih Pak Jajang. Ya, Gitu. mungkin pesan saya yang dilihat jangan ketapelnya, Betul. tapi bagaimana ini jadi fasilitas oleh Nabi Daud. Jadi posisi Nabi Daudnya. Iya. Jadi kalau ketapel ini jadi alat untuk membela agama Allah, ketapel ini bermanfaat. Betul. Jadi bukan ketapelnya. Ingat Nabi Daud. Nah, ingat ketapel, ingat Nabi Daud berarti ingat saya harus jadi orang yang dekat dengan Allah, berpihak kepada Allah dan menjalankan syariat Allah. Gitu. Sama dagang juga begitu sehingga berkah gitu. Makasih Ya, Pak Jang. Ayo, Ini udah banyak. Nanti motivasinya luar biasa. kita sambil main aja ke belakang lah. Boleh. Yuk, mangga. Mengenang ini lah. Ayo, siap, kita main lagi. Ya, ini Pak Jajang mau piala tuh Pak Oh iya Pak Jajang. Jang ngopi. Siap. Iya, Ini santai. habis Dibekal. Perjalanan jauh. Mubazir. Perjalanan jauh. Mubazir. Mau wajib perjalanan jauh. Udah saya mata. Es krim. Ini buatan saya kan. Ada es krim. Anak saya ayo ngajar saya mau disimpan di sini teh. Guys, Buat anak saya. Samil juga suka main ketapel. Oh, atuh asamnya mah. Pokoknya saya anak laki-laki 2 Pak Jajang. Ya minimal harus
saya sebagai seorang ayah itu harus mencontohkan lah minimal gitu ya, mengarahkan, membina gitu, minimal seperti itu. Ya. Jadi diawali dengan sayanya sendiri gitu Pak Jam. Main Seperti ketepel. sholat berjamaah, main apalah gitu lah itu. Ya berawal dari saya sendiri. Bagus. Ya mudah-mudahan gitu ya nanti atas bimbingan semuanya menjadi anak yang soleh yang terhantarkan. Amin. Siap. Udah, ya. Udah siang. Ayo tuh.